Memang agak sulit ya menepis anggapan stigma dari masyarakat ketika ada pembengkakan, pemekaran, pasti bagi-bagi jabatan. Bang Doli boleh menjawab ketika nanti ada penambahan komisi, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. Bang Doli masih belum tersambung, mungkin saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Ya, perlu dibedakan ya jabatan di eksekutif dengan di legislatif. Kalau di legislatif itu pada intinya kekuasaan itu terdistribusi secara equal terhadap seluruh anggota. Karena kewenangan itu prinsip pada di anggota. Jadi ketua komisi, pimpinan komisi itu hanya spokesman, hanya juru bicara dan pengatur lalu lintas pembicaraan. Jadi kalau mau dibilang bagi-bagi kekuasaan ya enggak juga. Gajinya tetap sama, tunjangan tetap sama, kekuasaannya tetap sama. Ada beda dikit lah ya, cuman mengatur pembicaraan itu aja, tapi lainnya sama. Jadi nggak ada lah istilah bagi-bagi kekuasaan itu. Bang Deddy? Ya posisi kan memang harus dibagi. Kalau nggak dibagi kan akan memicu ketidakpuasan kan. Karena lembaga DPR ini kan lembaga guyup, Mbak. Bukan seperti di eksekutif gitu, ada hierarki ya. Kalau di kita kan lebih pada pembagian tanggung jawab gitu ya antara pimpinan, anggota gitu ya, pimpinan komisi dan seterusnya dan seterusnya. Ya yang namanya parlemen memang harus begitu. Dan itu tidak punya konsekuensi yang begitu signifikan sebenarnya gitu. Jadi kalau di DPR-nya kemudian bisa didistribusikan dengan baik, ya itu justru mempengaruhi kinerja DPR-nya. Malah kalau menurut saya baik daripada penumpukan gitu, atau katakanlah sentralisasi kepada 1, 2, 3 partai aja. Oke, Bang Doli apakah sudah tersambung dengan saya kembali? Ini tampaknya belum ya, boleh ditanggapi di sini Bang Ray Rangkuti. Masuk akal nggak sih, atau mungkin kenapa stigma ini agak susah ya kita lepaskan mengenai bagi-bagi kekuasaan? Kalau di unsur pimpinan menurut saya enggak, karena udah dikunci oleh undang-undang kan. Undang-undang itu mengatakan unsur pimpinan adalah sejumlah praksi yang masuk ke DPR gitu. Sehingga tidak ada yang namanya di situ bagi-bagi kekuasaan, itu dulu ya. Tapi kalau di AKD itu sangat mungkin. Di komisi-komisi ini nanti akan rebutan kan, siapa yang jadi ketua komisi ya kan. Nah ketua komisi itu mau dikatakan bahwa ini macam-macam, tapi bagi partai-partai tertentu itu penting. Prestisius. Nah oleh karena itu ya pada tingkat tertentu mungkin mereka akan berlomba-lomba, kita akan dapat di sini macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa ini kan akan ada revisi undang-undang MD3. Pintu masuknya itu melalui pasal tentang jumlah anggota DPR kan. Nah itu bisa merembet juga kemana-mana, termasuk di dalamnya mungkin soal apakah komposisi anggota DPR dengan desain yang seperti sekarang tetap dibuat, di mana pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR. Jangan-jangan ada yang nyentil juga, jangan begitu dong, kocok ulang kata dia. Bisa juga gitu ya, karena tidak ada jaminan kalau kemudian misalnya satu pasal mau kita buka, itu tidak bahwa hanya satu pasal itu yang mau kita bahas, nggak ada jaminan itu tidak akan melebar kemana-mana gitu. Jadi ya harus kita perhatikan betul, jangan-jangan pintu tentang perubahan jumlah anggota DPR itu dengan sendirinya akan mengimbas ke komposisi yang lain. Mas Habib, ini kan koalisinya Pak Prabowo ini kan gemuk ya. Dengan besar, adanya penambahan besar. Dengan adanya penambahan komisi, sehingga kemudian bagaimana jika ada anggapan nggak dapat kursi menteri ya ketua komisi, seperti apa ini? Ya silahkan kalau orang yang beranggapan ya, berasumsi dan lain sebagainya. Cuma saya perlu jelaskan tadi ya, di DPR itu anggota biasa juga nggak ada masalah karena punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya wewenang yang sama dengan ketua ya, dengan pimpinan AKD. Jadi tidak pas kalau membandingkan jabatan ketua di AKD, di komisi dengan misalnya pimpinan lembaga, pimpinan kementerian. Itu sangat tidak apple to apple. Kalau Bang Deddy seperti apa? Ya kalau saya, apanya dulu nih? Apa? Abang Deddy pengen kan jadi ketua komisi enggak. ya? Enggak, kenapa? Saya kecuali penugasan partai ya, karena itu nggak bisa ditolak kalau kita, itu mandatori. Tapi saya sampai sekarang ini hanya anggota di Komisi 6, tidak masuk AKD manapun. Tapi bagaimana jika bahwa ketua komisi itu menjadi transaksional, karena kemarin itu harus banyak mau dibagi-bagi kekuasaan pasca mendukung untuk ya Pilpres. Memang politik itu transaksional. Itu politik. Kalau enggak orang berkelahi di jalanan, Mbak. Jadi justru kan bagaimana manajemen mengelola perbedaan
kesempatan. Itu ada seni dalam politik, dan politik memang harus begitu. Justru yang bahaya itu kalau politik winner takes all, karena itu akan menciptakan ketidakstabilan ya. Nah, kalau saya menikmati hanya anggota biasa. Kenapa? Saya punya waktu untuk ngurusin dapil saya lebih serius. Saya punya waktu untuk ngurusin partai misalnya lebih serius, misalnya gitu. Saya juga punya waktu untuk keluarga juga gitu, life balance gitu loh. Kalau saya ikut pimpinan atau anggota di AKD lain, mungkin wah waktunya habis dari rapat ke rapat gitu loh. Susah saya membagi waktu, misalnya acara di dapil itu kan banyak banget, kita bisa sebulan 3-4 kali. Nah kalau kesana kemari, nah tapi kan lagi-lagi itu kan preferensi orang maupun penugasan dari partainya. Kan dari masing-masing partai, kita siap aja. Oke, Bang Ray boleh ditanggapi ini sambil saya menunggu ya, ini Bang Doli belum bisa tersambung dengan saya, tapi bolehlah kemudian ini jawab. efek Zoom, jadi nggak bisa kita harusnya apain datang kan? ya. Ya harusnya datang gitu. Tapi mungkin Bang Ray, sebenarnya mau apapun desainnya, mau simple, sederhana, rumit, besar atau kecil, kalau memang membawa perubahan yang baik untuk masyarakat, sebenarnya masyarakat nggak ada masalah dengan itu. Tapi bagaimana kemudian mereka memastikan bahwa penambahan komisi ini memang fungsi check and balances-nya itu benar-benar dijalankan? Gitu? Nggak bisa kita pastikan. Nggak bisa. Seperti yang saya sebutkan itu, kalau kemudian semua berlomba-lomba masuk dalam koalisi pemerintah, ya kita akan menikmati anggota DPR seperti 9 tahun sebelumnya. Yang lebih banyak kelihatan bekerja untuk kepentingan pemerintah ketimbang untuk mengadopsi, mengangkat, mengagregasi kepentingan publik. Ini menarik, langsung ditanggapi. Tunggu dulu, Oke, karena itu ini kan. Nah, oleh karena itu kita tetap butuh gitu. Setidaknya kan kemarin kita udah melihat tuh, Presiden membuat keputusan terkait dengan ekspor pasir laut. Lalu dimobilisasi oleh partai politik, dalam hal ini PDI, diikuti oleh Gerindra. Bahkan partai pendukung Presiden sekalipun menyatakan ikut di dalam kebijakan yang dilakukan oleh yang ditolak oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kita mau ke depan DPR-nya kuat, harus ada yang berani mengambil cara oposisi. Tapi tidak oposisi yang seperti yang kita sebutkan tadi, segala sesuatu dari pemerintah tolak, nggak begitu. Itu menurut saya. Semua keputusan yang dianggap merugikan publik dalam pengertian strategis, memang harus ada berani partai politik yang mengatakan dengan cara begitulah check and balances-nya akan terjadi. Mungkin hal-hal yang kecil ya kan, soal apakah ada private jet yang digunakan keluarga presiden misalnya, mungkin DPR nggak perlu terlalu ngurusin kayak gitu-gitu loh, Pak. Iya, Mas Habib boleh tanggapi. Ya kita serap aspirasi dari masyarakat termasuk Pak Ray Rangkuti ini ya. Cuma memang kami perlu sampaikan, enggak juga ya, 9 tahun itu enggak ngapa-ngapain DPR. Ya. Silahkan dicek, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ya, yang berubah setelah mendapatkan kritikan dari DPR. Saya di Komisi 3, 5 tahun, itu namanya restoratif justice itu diimplementasikan, ini dengar baik-baik ya. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di di Mahkamah Agung, bahkan akhirnya di Kementerian Hukum dan HAM, yang tadinya nggak ada itu kan. Itu kan produk yang kebijakan yang berasal dari apa yang disampaikan oleh anggota-anggota DPR. Saya pikir di komisi-komisi lain banyak juga kok disampaikan sikap dari anggota DPR, anggota per anggota yang membuat berubahnya kebijakan. Jadi bukan hanya yang 2 terakhir disebut Bang Ray, tapi garis bawahnya, cetak tebalnya, kami tetap menyerap aspirasi Bang Ray dan masyarakat yang lain. Oke, baik, terima kasih Mas Habib, Bang Deddy, dan juga Bang Ray. Tadi ini yang Zoom ini gimana ini? Tapi mungkin sepertinya ada masalah ya Bang Doli ya pemirsa ya. Intinya tunggu saja pemirsa, sabar sejenak. Kita lihat ini benar tidak ada penambahan kursi di kabinet. Dan kalau ada penambahan komisi DPR, kita pantau ini bagaimana, apa efektif, anggaran dan juga lain-lainnya. Harapannya kerjanya harus lebih bagus.